Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Wawan Mulyawan selaku Ketua Umum YAPI, yang kami hormati Ketua Direktur Keasramaan, ada Pak Adi Kusnandar, Pak Direktur, Pak Konandang, dan juga direktur yang lain, serta yang saya sayangi dan yang kami cintai, teman-teman kader YAPI yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka menyelenggarakan diskusi mingguan rutin. Nah, kali ini sudah bersama kita, sudah hadir di tengah-tengah kita, pemateri kita Ustadz Ahmad Sayuti SHMH, yang akan memberikan sedikit atau banyak pemahaman tentang mengingat Allah, menjadi orang yang tahu. Namun sebelum itu disampaikan, kami mohon untuk teman-teman sekalian agar berkenan menyimak materi ini dengan baik dan sesama, sehingga nanti pada saat gilirannya akan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum dipahami. Saya kira itu pemaparan awal dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri Pak Ahmad Sayuti. Untuk beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Yang terhormat Ketua Umum YAPI, Bapak Dr. Wawan, Bapak-bapak para direktur ke asrama, dan warga-warga asrama YAPI yang sama-sama kita cintai. Pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai mengingat Allah menjadi orang yang tahu diri. Judul ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat kita yang sebagian di antaranya seolah-olah melupakan Allah, sehingga perbuatannya itu menyimpang dari ketentuan Allah. Kalau kita lihat, manusia itu kan pada dasarnya mengetahui mana hal-hal yang benar dan baik, mengetahui pula mana hal-hal yang salah dan buruk. Sehingga bagi orang yang berlaku benar dan baik, dia berbahagia. Tapi sebaliknya bagi orang yang berbuat salah dan buruk, menjadi masalah bagi dirinya, masalah juga bagi masyarakat, dan juga bagi negara. Sehingga masyarakat dan negara harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, di antara sekian banyak perbuatan salah yang bisa kita saksikan, baik langsung maupun tidak langsung, ada di antaranya pada tahun 2012 itu
ada anggaran pengadaan Al-Quran senilai 22,855 M di Kementerian Agama pada APBN P 2011 dan APBN 2012 dikorupsi. Kerugian negara mencapai 14 miliar. Melibatkan beberapa orang pejabat. Itu sama-sama kita tahu. Kemudian juga data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ada sekitar 720 kasus umroh yang terjadi. Apakah itu gagal berangkat atau penelantaran jamaah di Arab Saudi dan sebagainya. Ada lagi data menunjukkan di KPK dalam tahun 2004 sampai 2017 telah ditangkap akibat kasus korupsi setidaknya 183 orang pejabat swasta, 179 orang pejabat eselon 1, 2, dan 3, dan 144 orang anggota DPR dan DPRD. Kemudian dalam kasus keseharian sehari-hari kita bisa melihat di jalan raya, lalu lintas, orang yang berkendaraan juga tidak sedikit yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, begitu juga bentuk kesalahan yang terjadi lainnya. Nah, mengenai hal ini, coba kalau kita lihat ya, para pejabat itu melakukan korupsi. Katakanlah dalam kasus yang dikatakan oleh KPK itu 183 orang pejabat swasta, 175 orang pejabat eselon 1, 2, 3, dan 144 orang anggota DPR DPRD. Nah, mereka ini kan bukan orang miskin, bukan orang berpendidikan rendah, tapi mereka itu punya kedudukan tinggi, kemudian juga dananya tentu tidak sedikit. Loh, tapi kenapa melakukan korupsi? Ini kan tanda tanya besar bagi kita. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita kaji bersama-sama. Mungkin kalau diperhatikan dari alasan mereka melakukan korupsi yang tertulis di koran, di media, karena untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan swasta, sehingga si swasta ini menyogok si pejabat pemerintah. Loh, kenapa harus menyogok? Kenapa harus menyuap? Ini kan dengan ada menyuap, tentu keuntungan si pengusaha akan berkurang atau anggaran malah dinaikkan. Ini kan nggak benar. Dalam keadaan seperti ini, kita bertanya, dikemanakan Allah? Dikemanakan Tuhan pencipta kita yang membuat Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita? Dikemanakan ini? Malah anggaran pengadaannya dikorupsi. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal yang demikian. Dikemanakan Allah? Dikemanakan tuntunannya? Coba. Nah, ternyata kalau kita membuka-buka Al-Quran, yang menyebabkan, yang menjadi sebab kenapa manusia berbuat salah itu, apakah orang miskin, apakah orang kaya, apakah orang berpendidikan rendah, berpendidikan tinggi, itu adalah karena godaan. Allah menjelaskan ada godaan iblis, ada godaan nafsu. Nah, kalau orang yang tergoda oleh dua godaan ini, maka dia akan punya niat berbuat salah. Nah, kalau orang melakukan perbuatan salah dengan niat karena terpengaruh godaan tadi, itu namanya zolim. Nanti kita terangkan di belakang. Nah, selain orang yang melakukan kesalahan dengan mungkin juga melakukan kesalahan yang tanpa disadari, tanpa diniatkan, yaitu namanya khoto atau keliru.
Ada kejadian kan, seorang dokter mengoperasi pasiennya, kemudian guntingnya itu tertinggal dalam perut pasien. Nah, tentu dokter ini tidak sengaja, tidak punya niat meninggalkan gunting di perut pasien, tapi itu terjadi. Nah, inilah yang dikatakan khata'. Nanti kita bahas. Nah, berikutnya, mari kita lanjutkan. Tadi ada godaan iblis, ada godaan nafsu. Sekarang bagaimana karakter atau ciri-ciri iblis ini supaya kita tahu bagaimana cara dia menggoda dan sebagainya. Ternyata iblis ini adalah dari golongan jin. Dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 50 Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat dan makhluk yang ada pada saat itu, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis adalah dari golongan jin. Nah, kemudian iblis itu bersikap sombong. Ketika Allah memerintahkan malaikat dan yang lainnya bersujud kepada Adam, iblis tidak mau sujud. Karena tidak mau sujud, tidak mau memenuhi perintah Allah, Allah bertanya kepada iblis, apa yang menjadikan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Tidak mematuhi perintahku? Iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan oleh engkau dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi menurut iblis, api itu lebih bagus daripada tanah, lebih mulia daripada tanah. Oleh karena itu, iblis tidak mau sujud. Nah, dari sini kita bisa juga mengambil pelajaran bahwa kalau ada orang yang membanggakan dirinya karena dari keturunan menak dan sebagainya, mungkin serupa dengan ini. Aku lebih mulia nih, aku turunan si Anu. Wah, nah ini nampaknya sama dengan, serupa dengan apa yang dikatakan iblis. Nah, kemudian ciri iblis berikutnya adalah iblis punya tekad yang sangat kuat, yang sangat-sangat kuat menyimpangkan manusia dari iblis, mulai dari memekan iblis. Kemudian iblis meminta penangguhan waktu, katanya, andirni. Allah memenuhi permintaan itu, innaka minal mundorin. Nah, setelah iblis permintaannya dipenuhi oleh Allah, kemudian iblis menyatakan begini, fabima waitani la'aqudanna siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum, sungguh aku akan simpangkan mereka siratal mustaqim, dah di jalanmu yang lurus. Jadi ini menunjukkan bagaimana kuatnya tekad iblis menggoda kita manusia. Nah, kalau dalam kata la'aqudanna itu ada lam taukid dan nun taukid. Kata kerjanya aqudanna, aquda katanya, kata kerjanya. Di depannya ada lam taukid, lah. Di akhirnya ada nun taukid. Jadi la'aqudanna. Berarti kata ini menunjukkan betapa sangat-sangat kuatnya tekad iblis menggoda manusia. Jadi kalau diartikan la'aqudanna itu, sungguh aku akan simpangkan, sungguh. Jadi kata sungguhnya ada dua. Menunjukkan bagaimana Allah menggambarkan tekadnya iblis menggoda manusia. Nah, kemudian
Kapan menggodanya? Iblis selanjutnya mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian, nah di sini juga la'atiyannahum. Sungguh-sungguh akan datangi mereka. La, sungguh atiyanna akan datang. Atia akun dati, naknya itu sungguh. Jadi iblis bertekad mendatangi manusia di mana dan kapanpun. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya di mana dan kapan saja, di semua saat dan tempat iblis akan selalu mendatangi kita untuk menggoda kita. Tekadnya kuat, dilaksanakan di mana dan kapan saja. Kemudian berikutnya adalah iblis dalam mencapai, dalam mengusahakan tekadnya menggoda manusia punya target. Targetnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sebanyak mungkin manusia tidak akan bersyukur, kata iblis. Jadi dengan tekad yang kuat, didatangi di mana dan kapan saja, untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang lurus, targetnya sebanyak-banyaknya manusia tidak akan bersyukur. Jadi kalau kita sekarang melihat bagaimana banyaknya orang yang tidak bersyukur, yang berbuat salah, mungkin ini yang dimaksud oleh iblis. Ya, semoga kita tidak demikian. Itulah makanya kita bahas ini, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang yang jadi target iblis. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, bagaimana cara menggodanya? Jadi setelah iblis menyatakan tekadnya menggoda manusia, Allah memerintahkan iblis keluar. Qala khruj minha mad'uman madhura. Setelah iblis keluar, kemudian Allah menempatkan Nabi Adam dalam surga dan dipersilahkan menikmati semua yang ada di dalamnya. Namun ada catatan. Jangan mendekati pohon itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua wala taqrabu, ya. Ba itu menunjukkan dua orang. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon itu. Nah, larangan ini disertai dengan ancaman. Ancamannya apa? Wala taqrabu syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian berdua mendekati pohon itu, kalian akan termasuk orang-orang yang aniaya, yang zalim. Nah, rupanya iblis mengetahui hal ini. Adam dan istrinya dilarang mendekati pohon itu. Kalau mendekati, akan menjadi orang zalim. Kesempatan ini oleh iblis dipergunakan untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya. Apa kata iblis kepada Nabi Adam bersama istrinya? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam dan istri, kata iblis, tidaklah Allah melarang kalian berdua mendekati pohon itu kecuali agar kalian tidak jadi malaikat atau tidak jadi orang yang kekal dalam surga. Jadi artinya, kalau ingin jadi malaikat atau ingin kekal dalam surga, kata iblis, dekati pohon itu. Ini kesempatan. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa iblis membayangkan kepada Nabi Adam dan istrinya, kalau jadi malaikat, kalau hidup kekal dalam surga itu lebih nikmat. Caranya adalah dengan apa? Dengan mendekati pohon tadi. Coba deh, kata iblis. Nah, bujukan ini oleh iblis disertai dengan sumpah. Disertai dengan sumpah. Apa katanya? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, inni lakuma,
Sesungguhnya aku bagi kalian berdua laminan nasihin. Sungguh-sungguh menjadi penasehat. Masya Allah. Coba. Untuk menguatkan bujukannya supaya mendekati pohon tadi, iblis bersumpah bahwa dia adalah penasehat. Nah, dengan bujukan yang dikuatkan dengan sumpah, Nabi Adam bersama istrinya mendekati pohon itu. Setelah mendekati pohon itu, tanggallah pakaiannya. Sesuai dengan ancaman hukuman bagi pelanggar larangan tadi. Fatakuna minal dzalimin. Siapa yang melanggar akan teraniaya. Sekarang Nabi Adam bersama istri melanggar larangan itu, tanggal pakaiannya, kemudian ditutupi, kemudian tanggal pakaiannya dan ditutupi dengan dedaunan surga. Untuk lebih jelasnya nanti ada dalam tulisan yang Word itu saya kirimkan, ada 12 halaman, silahkan nanti buka lebih jelasnya. Ini singkatnya saja. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon, kemudian tanggal pakaiannya ditutupi dengan dedaunan auratnya, Allah menegur. Alam anhakuma an halis syajarah. Bukankah telah aku larang kalian berdua mendekati pohon itu? Kenapa kalian dekati juga? Nabi Adam kemudian menyatakan pengakuannya bersalah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kata Nabi Adam, ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami. Rabbana zolamna anfusana. Itu pengakuan Nabi Adam bersama istrinya telah melakukan pelanggaran, telah melakukan kezoliman. Jadi dari sini juga kita bisa mengatakan bahwa kalau orang melakukan perbuatan salah dengan sengaja, dengan niat, itu namanya zolim. Jadi orang yang korupsi dan melakukan perbuatan salah lainnya, melanggar aturan, itu namanya orang zolim. Orang yang menganiaya diri sendiri. Sudah tahu itu larangan. Sudah tahu itu nggak boleh. Dilanggar juga dengan niat ingin mendapat sesuatu yang dikiranya lebih bagus. Dari gambaran Allah tentang iblis ini, ya, bahwa dengan mendekati pohon akan menjadi malaikat, jadi iblis itu membayangkan kepada Nabi Adam dan istrinya akan mendapat sesuatu yang dikiranya lebih bagus. Nah, kalau kita identikkan dengan orang yang melakukan korupsi, itu identik dengan itu. Coba kita perhatikan. Orang ketika sudah mendapat jabatan, kata iblis dibisikkan, Polan, ini kesempatan bagi kalian untuk memperoleh ABCD. Ini kamu sudah punya kewenangan. Ini kesempatan bagus. Nanti kamu dengan itu akan dapat ini. Termasuk dalam korupsi Al-Quran. Jadi sekarang kita bertanya, yang mengkorupsi Al-Quran itu paham nggak mengenai ini? Mengenai iblis. Kalau mereka paham mengenai ini, mungkin mereka tidak akan melakukan korupsi. Jadi orang yang melakukan korupsi, yang melakukan perbuatan salah dengan niat, itu namanya orang zolim. Nah, kemudian iblis pun Nabi Adam dan istrinya melanjutkan pernyataannya, Rabbana dzalaman anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, kami akan menjadi orang yang rugi. Ini pernyataannya penuh harap akan ampunan dan rahmat Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Itu tadi godaan iblis.
Sementara sampai dulu iblis, sekarang godaan nafsu. Godaan nafsu itu adalah yang timbul dari dalam diri kita. Ada kasus, ada peristiwa, mungkin kita juga sama-sama sudah paham ini, sudah tahu. Jadi, Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh majikannya, yaitu istri Aziz. Kemudian singkat cerita, karena berbagai hal, Nabi Yusuf masuk penjara. Ketika di penjara, Nabi Yusuf dipanggil oleh raja. Tapi sebelum dipanggil oleh raja, Nabi Yusuf minta dulu diselesaikan masalahnya. Menyelesaikan masalah itu bagaimana? Jadi orang-orang wanita yang pernah dipanggil oleh istri Aziz, kemudian Nabi Yusuf keluar, mereka, para wanita itu yang diberi pisau dan buah, sambil mengupas buahnya, Nabi Yusuf keluar, ketika itu tanpa sadar, para ibu-ibu itu memotong buah, kena tangannya. Karena terpesona melihat kegantengan Nabi Yusuf. Nah ini yang kita direktur, Pak Direktur ASG ganteng gini nggak? Kalau direktur ganteng ini wah ini. Ya. Jadi ketika itu Nabi Yusuf minta dulu klarifikasi. Nah, sang raja memanggil para wanita yang tadi, kemudian sang raja menanyakan kepada para wanita itu, bagaimana pendapatmu mengenai Yusuf? Nah, para wanita itu mengatakan bahwa Nabi Yusuf orangnya baik. Tidak mengetahui aku di mana dia ada keburukannya. Ketika para ibu-ibu itu mengatakan demikian, maka istri Al-Aziz pun menyatakan pengakuannya. Apa kata dia? Dan aku tidak ini adalah pernyataan Nabi Yusuf. Kemudian istri Al-Aziz mengatakan juga bahwa dialah yang menggoda Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Ya. Setelah istri Al-Aziz menyatakan pengakuan dia yang bersalah, Nabi Yusuf kemudian menyatakan, "Wama ubarri'u nafsi." Nah, di sini tulisan Arabnya tidak kelihatan karena saya memindahkannya kok nggak bisa gitu loh. Mungkin ada sesuatu teknis yang perlu dipelajari lagi. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Wama ubarri'u nafsi. Kenapa? Inna nafsala ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu mendorong kepada kesalahan. Jadi pada dasarnya menurut pernyataan Nabi Yusuf yang diabadikan dalam Al-Quran, nafsu itu ada yang selalu mendorong kepada kesalahan. Kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Nah, pengecualiannya ada. Kalau nafsu kita ingin tidak condong kepada kesalahan, tapi kepada kebenaran, diperlukan rahmat Allah. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas bagaimana kita mencegah berbuat salah. Berbuat salah dalam artian yang zolim dan khotok. Tadi di awal kita sudah katakan ada perbuatan salah yang dengan niat, itu namanya zolim. Ada perbuatan salah yang tidak diniatkan, itu namanya khotok. Nah, dalam kesempatan ini hampir setengah jam, pembicara akan membahas hanya mencegah zolim, mencegah perbuatan salah dengan niat. Yang pertama, yaitu mengingat Allah agar tahu diri. Yang lainnya nanti di kesempatan lain. Menangkal godaan, bercara pandang rezeki dan pikir, berpakaian takwa, dan mencegah khotok. Nanti kita
bicarakan di kesempatan lain. Sekarang kita bicara dulu tentang mencegah zolim dengan mengingat Allah agar kita terhindar dari berbuat salah. Nah ini. Jadi dengan kita mengingat Allah, dengan kita mengingat Allah sebagai pencipta kita, maka kita akan mengenal siapa diri kita. Jadi dalam kita berusaha mencegah zolim itu bisa dengan mengingat Allah, bisa dengan mengenal godaan nafsu, bisa dengan bercara pandang, zikir dan pikir, bisa dengan berbagian takwa. Sekarang kita hanya akan membahas mengenai mengingat Allah agar tahu diri. Oleh karena itu, ingatlah Allah. Dan dengan demikian, kita akan memahami siapa diri kita. Dengan mengingat Allah, kita akan tahu diri. Tahu siapa pemilik diri kita. Tahu siapa. Tahu sebagai apa kita berada di muka bumi ini. Tahu juga apa tujuan penciptaan kita oleh Allah, dan kita pun akan tahu arah kehidupan kita ini mau kemana. Nah, sekarang kita yang pertama. Kita ingat Allah, maka kita akan tahu kita ini milik siapa. Adalah milik Allah. Keberadaan kita di dunia bukan kehendak kita. Tahu-tahu kita sudah ada aja, berojol aja. Tidak tahu siapa yang menghendaki ini. Bukan kita. Berarti yang menghendaki kita lahir ke dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka diri kita ini adalah milik Allah. Kalau kita sudah faham bahwa kita milik Allah, maka tidak lain, tidak bukan, kita harus taat patuh kepada beliau. Sekarang kita, adik-adik nih, tinggal di asrama Yapi. Asrama Yapi itu punya aturan ABC dan seterusnya. Nah, selama adik-adik tinggal di asrama Yapi, ikuti aturan asrama Yapi. Kalau tidak, ya keluar. Itu sederhananya. Begitu juga. Kita ini milik Allah. Ada di bumi Allah. Tentu ketentuan Allah yang harus kita ikuti. Ketetapan Allah yang harus kita terima. Begitu pula kita adik-adik yang berada di asrama ini harus sadar akan ketentuan, akan aturan yang dibuat oleh Yayasan Asrama Pelajar Islam. Warga asrama harus begini, tidak boleh begini. Itu harus dipatuhi. Karena adik-adik warga asrama milik asrama yang itu. Nah, dengan demikian, karena kita milik Allah, maka kita akan menerima ketetapan Allah dan mentaati aturannya. Selain itu kita tolak. Iblis mengatakan begini. Iblis, aku nggak mau. Kau bukan Allah. Kau bukan Tuhan aku. Sana pergi. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu secara logika demikian. Berpikir kita. Ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Imran 19 dan Al-Baqarah 56. Sesungguhnya diri kita adalah milik Allah. Sesungguhnya kepadanya kita pasti akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang di Al-Imran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Ketika kita menghadapi musibah, sekarang nih, musibah nih, kita menghadapi corona, musibah ini.
Kita nggak berdaya apa-apa. Mohonlah sama Allah. Inilah. Coba. Ini musibah ini. Inna lillahi, semua dari Allah. Kita main Allah, kepada Allah kita akan balik. Mari dalam kesempatan kita mohon kepada Allah. Allah Maha segalanya. Allah pemilik diri kita, pemilik semuanya. Jadi mari dengan adanya corona ini kita mohon kepada Allah jalan keluar yang paling baik. Beliau Maha tahu, beliau yang Maha kuasa. Kita sebagai manusia berusaha itu memang harus demikian. Begini. Nah, itu harus demikian secara ilmu pengetahuan. Tapi di balik itu, kita harus berdoa kepada Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan Allah untuk keluar dari kondisi yang sekarang ini. Nah, itu pertama, kita milik Allah, tidak lain tidak bukan, harus menerima ketetapan Allah, harus mentaati aturan Allah. Iblis nafsu yang menggoda kita. No. Pertama. Yang kedua adalah kedudukan kita sebagai khalifah. Ternyata kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu, sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menetapkan lebih dahulu kedudukan beliau, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Wa idz qala lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Ketika Allah dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan, menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu diciptakan Nabi Adam. Logika seperti ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Yayasan As-Salam Islam sebelum menentukan si A si B-nya, ditentukan dulu kedudukannya nanti ditentukan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yayasan ini. Ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Itu jabatan. Barulah orangnya. Nah, ini logika mengikuti apa yang Allah ciptakan, apa Allah lakukan. Kemudian itu juga dikuatkan dalam surah Al-An'am ayat 165. Dan dia Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, kemudian sekarang kita memahami dalam kedudukan kita sebagai khalifah itu bagaimana. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin itu kita tahu dalam manajemen ya, adalah tugasnya yang paling utama memutuskan. Sebelum ada putusan pemimpin, kegiatan organisasi ini belum bisa berjalan. Pak Dr. Awan sekarang sebagai ketua umum Yayasannya As-Salam Islam, sebelum beliau memutuskan, semua tidak akan berjalan. Tapi setelah beliau memutuskan berdasarkan musyawarah, yang memutuskan beliau, tapi atas musyawarah. Beliau memutuskan, barulah setelah ada putusan, itu aturan berlaku. Nah, putusan ini harus didasarkan atas konsideran, atas pertimbangan, atas alasan yang diketahui dengan jelas dan pasti kebenarannya. Kita lihat, kita tahu dalam SK itu menimbang, mengingat, memutuskan. Itulah pemimpin, itulah manusia. Nah, sehubungan dengan itu, dalam surah 17 Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa bihi ilmun, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kalau kita tidak tahu itu benar, jangan lakukan dulu. Selidiki dulu. Ini pertimbangan ini benar apa tidak? Kalau yakin itu benar pertimbangan ini, putuskan silakan. Silakan katakan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anha mas'ul. Inilah peran pemimpin. Jangan
memutuskan sesuatu yang tidak tahu alasan kebenarannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tujuan penciptaan kita untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Nah, ini mengenai pengertian menyembah ini, ada yang masih bingung, menyembah itu bagaimana caranya? Nah, tapi kalau kita memperhatikan beberapa ayat Al-Quran dan kehidupan kita keseharian, itu akan bisa kita pahami dengan mudah. Dalam kata menyembah, ya, dalam kata menyembah itu ada yang menyembah itu diri kita, manusia menyembah. Ada pihak yang disembah, Allah. Nah, sekarang yang pertanyaannya, ada sesuatu yang dipersembahkan. Itu apa? Nah, ini bertanda tanya. Kalau kita perhatikan, mohon maaf ini, di agama lain, ada yang namanya sesajen. Ditaruhlah di sana. Nah, itu kan persembahan untuk yang mereka anggap sebagai Tuhan. Persembahan itu loh, sesajen. Nah, kalau kita orang Islam, orang beriman, bukan sesajen itu yang dipersembahkan, tapi jiwa raga kita. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Surah Al-Fatihah ayat 5. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kepada Engkau kami mohon pertolongan. Menyembah. Bagaimana menyembahnya? Coba kita bayangkan penyerahan diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku untuk Allah pengatur seluruh alam. Ini pernyataan persembahan. Kalimat pernyataan persembahan. Dengan kalimat ini kita menyatakan semua jiwa ragaku untuk Allah. Artinya apa? Artinya adalah, pengertiannya adalah kita menerima semua ketetapan Allah, kita mematuhi semua aturannya. Itu persembahan. Jadi apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah atur, kita menerima dan mentaatinya. Itulah yang namanya menyembah. Menerima ketetapan Allah, mematuhi aturannya. Menyembah. Tidak ada kata lain. Iblis mengatakan begini. Si Anu mengatakan begini. No. Aku hanya menyerahkan diri kepada Allah. Aku hanya mentaati Allah. Yang lain tidak. Nah, sekarang yang keempat adalah arah kehidupan. Dalam kenyataan kita bisa menyaksikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Allah sangat banyak memberi kita berbagai macam yang tersedia di bumi. Itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 29. Dan dalam kenyataan kita pun bisa menyaksikan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita di bumi ini. Sejak dari buah-buahan, hewan kita makan, buah-buahan kita makan, hasil bumi dan sebagainya, itu semua adalah nikmat Allah, adalah yang ada di bumi untuk fasilitas kita memenuhi kebutuhan. Dari sini, dari kita mengolah bumi ini, bisa orang menjadi kaya, bisa orang mempunyai kekayaan. Setiap orang dapat mengolah dan memanfaatkan pemberian Allah sesuai dengan kemauan dan kemampuannya masing-masing. Kemudian, agar bermanfaat sebanyak-banyaknya manfaat, maka dalam penggunaannya harus memperhatikan tuntunan Allah. Kalau tidak,
memenuhi tuntunan Allah, nafsulah yang akan mengatur. Kalau kita sudah terpengaruh nafsu, maka dalam mencari penghasilan di bumi ini, berbagai perbuatan salah kita lakukan. Menebang pohon di hutan tanpa mengindahkan aturan pemerintah, seenaknya aja. Nah itu memang ini bumi Allah, tapi harus ada aturannya kita yang buat supaya tidak menjadikan celaka, supaya bermanfaat maksimal bagi manusia, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, arah kehidupan kita adalah akhirat, maka semua yang kita lakukan, yang kita peroleh, diperuntukkan untuk kepentingan hidup di akhirat. Kata Allah, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, untuk kepentingan hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tanpa melupakan bagianmu dunia. Artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan di dunia ini harus berdampak positif terhadap nanti kehidupan di akhirat. Berdampak positif bagi kehidupan dunia, berdampak positif pula bagi kehidupan di akhirat. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, berikan kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari hal-hal yang berakibat kami masuk neraka. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa dengan kita mengingat Allah, mengingat pencipta kita, kita akan tahu diri siapa diri kita ini. Pertama, kita milik Allah, oleh karena itu taat patuh kepada Allah, tidak yang lain. Menjadi khalifah pemimpin di muka bumi harus mampu memutuskan dengan benar dan baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan hidup kita adalah untuk menyembah Allah, untuk menerima ketetapan Allah, untuk mentaati aturannya. Yang keempat, arah kehidupan kita adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, harus yang berdampak positif terhadap kehidupan di akhirat. Yaitu tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan tuntunan yang lain. Nah, itulah kiranya jamaah rahimakumullah yang dapat pembicara sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat, dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sampai 3/4 jam ya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bertanya, nanti kita sama-sama diskusikan ya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Sayuti. Ada hal yang sangat menarik yang disampaikan ini mengenai perbuatan salah yang berwujud zalim dan khotok, dan kemudian bagaimana cara kita menjauhinya yang dilihat dari perspektif Islam, dari keadaan setan dan juga sifat dasar manusia, disertai dengan contoh-contoh kisah yang ada di dalam Al-Quran. Oke, untuk selanjutnya adalah termin diskusi. Untuk sesi yang selanjutnya ini saya persilakan untuk 3 penanya dulu. Ya, untuk teman-teman yang hendak bertanya, kami persilahkan. Silakan sebutkan nama dan juga asal asrama ya. Dan juga melambaikan tangan. Ya, asrama Sunan Gunung Giri, Sunan Gunung Giri. Asrama Sunan Giri. Ada yang melambaikan tangan tadi? Ya, yang melambaikan tangan tuh. Silakan. Asrama Sunan Gunung Giri. Asrama Sunan Giri. Asrama Sunan Giri. Silakan, tadi yang melambaikan tangan tadi. Enggak jadi. Jadi enggak Sunan Giri, asrama Sunan Giri? SG, ya silakan. Itu tadi yang angkat 2 tangan tadi. Siapa tadi?
Lah yang malah tiduran. Jadi enggak, kalau nggak jadi silakan yang lain, yang lain. Kenapa ragu-ragu? Ya. Nah, ini nih. Nah, silakan. Bentar, asrama Sunan Giri dulu. Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi mungkin di komputernya tidak bisa bicara. Jadi saya pinjam HP teman dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ustadz Sayuti yang telah memberikan materinya begitu panjang lebar dan begitu menarik ya. Dan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Indra Robi dari Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri. Indra ya. Saya ingin bertanya terkait dua hal itu, Pak Ustadz. Yang pertama adalah tadi yang disebutkan Ustadz adalah ada nafsu yang dirahmati oleh Allah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan nafsu yang dirahmati Allah tersebut gitu. Ada kiat-kiatnya gak atau seperti apa gitu. Sudah ya. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana kita itu membedakan godaan dari iblis sama godaan dari nafsu gitu. Bagaimana membedakannya, Ustadz? Terima kasih. Cukup sekian saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab nih. Mau jawab atau nunggu dulu? Langsung aja dulu ya. Biar enggak lupa. Langsung aja dulu. Jawab ya, kalau gitu ya. Pertanyaannya mengenai Robi ya. Mengenai nafsu yang dirahmati Allah, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Yang kedua, kemudian bagaimana membedakan godaan dari iblis dan nafsu? Iya. Jadi supaya nafsu kita tidak condong kepada kesalahan, tapi condong kepada kebenaran, memang diperlukan rahmat Allah. Robi, kalau kita masuk masjid, masuk musola, kita baca doanya bagaimana? Coba jawab, Robi. Ya? Mana Robinya? Kalau kita masuk masjid, masuk musola, kita baca doa kan? Doanya apa itu? Nah, Robi mungkin itu jadi masalah ya, HP-nya ya. Doanya kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dalam hidup ini banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin tidak terhitung. Nah, itulah makanya dalam doa ini kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat-Mu sebanyak yang kita butuhkan. Tidak terbilang di situ. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, kalau doa ini kita resapi, kita fahami, Masya Allah, kita sangat terharu. Dengan kita masuk masjid, masuk musola, kita mohon rahmat Allah. Itu pertama. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kalau baca nanti makalahnya saya yang dikirim ke panitia, di situ ada. Kemudian ketika kita berdoa dalam sholat, Rabbigfirli, ya Allah, ampuni aku. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Itu kan kita ketika sholat duduk di antara dua sujudul iftiras,
Kita baca itu. Robbighfirli warhamni. Cuman kadang-kadang dalam sholat, duduk antara 2 sujud, paling berapa detik udah turun lagi. Bagaimana mau itu? Padahal di situ ada doa. Robbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Minta ampun. Mohon rahmat. Mohon dicukupkan. Mohon rezeki. Mohon sehat. Dan mohon kedudukan. Masya Allah. Itu. Dalam sholat kita bermohon diberi rahmat oleh Allah. Kemudian setelah sholat kita juga berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepadaku rahmat. Wahai ilamin amin rasadan, berilah aku petunjuk dalam hidup ini. Jadi paling tidak ada 3 doa itu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Robbighfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai ilamin amin rasadan. Itu upaya kita memohon rahmat Allah. Nah, kalau membedakan bagaimana godaan iblis dan bagaimana godaan nafsu, memang itu tidak mudah. Ya. Tapi kita ada punya feeling, ya. Yang penting itu begini. Ini sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak? Kok saya punya niat begini? Ini benar apa enggak niat ini? Nah, itu ukurannya. Makanya kita perlu sering baca Al-Quran. Perlu sering baca hadis. Sehingga tahu mana larangan, mana yang diwajibkan. Nah, mungkin tidak begitu penting membedakan mana godaan iblis, mana godaan nafsu. Tapi yang penting ketika timbul keinginan sesuatu itu, kita bertanya, ini keinginan saya benar apa enggak nih? Dalam Al-Quran ada enggak tulisannya? Nah, itu kira-kira. Jadi, ukurannya adalah yang kita inginkan itu, yang kita cita-citakan itu, sesuai enggak dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Itu aja. Kalau tidak sesuai berarti ini bukan dari Allah. Jangan kita lakukan. Nah, itu. Demikian kira-kira, Mas. Ya? Oke, terima kasih. Begitu Mas Robi, silahkan untuk pertanyaan yang lain. Saya Bang, dari Wali Songo. Bapak, belum sebutkan nama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saidi, saya ingin bertanya, begini kan materi kita tentang mengingat Allah itu untuk menjadi tahu diri gitu Ustaz. Bagaimana kita Ustaz kalau lagi menjalankan sholat, menjalankan ibadah itu, seharusnya kita itu memikirkan Allah gitu kan di dalam sholat. Ini ketika sholat aja kita masih pikiran kita masih kemana-mana begitu Ustaz. Itu kan berarti kita tidak tahu diri kita sebagai hamba begitu Ustaz. Itu saja. Duha ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begini. Ya, memang Allah dalam surah Al-Mu'minun kan mengatakan begini. Qad abahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang mendapat kemenangan itu adalah orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Ya. Nah, pengertian khusyuk ini yang perlu kita pahami. Khusyuk itu adalah ya, memahami apa yang kita ucapkan dan apa gerakan yang kita gerakan. Itu. Dengan memahami gerakan dan ucapan kita, insya Allah kita akan khusyuk. Dan itulah sholat yang diperlukan. Sholat dituntun. Sekarang contohnya begini. Saya memberikan ceramah, ya, saya kan harus menguasai apa yang saya ucapkan. Oh, ini begini, begini, begini. Kemudian ketika kita berkata begini, action kita, ya, peragaan kita begini, begini. Nah, itu memahami apa gerakan kita, apa ucapan kita. Dengan begitu, Anda yang mendengarkan, oh iya. Nah, itu. Jadi khusyuk itu adalah memahami gerakan dan memahami ucapan. Sekarang, coba. Kalau kita
faham ketika mengucapkan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Jadi sambil kita mengucapkan itu, sambil kita menghayati maknanya, oh iya Allah. Dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan aku mohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu coba kalau kita ucapkan itu dengan khusyuk, dengan pemahaman yang dalam, kita akan meneteskan air mata. Kenapa orang sholat bisa meneteskan air mata? Karena dia penghayatannya terhadap ucapan dan gerakannya sangat penuh. Coba ketika kita sujud, otak ini kan ada dalam kepala kita. Kadang-kadang orang yang pandai itu suka sombong. Wah, aku paling pandai, aku begini, aku paling kaya, sebagainya. Sombong. Tapi ketika sujud, otak yang bisa sombong itu ada paling bawah. Bahkan lubang pelepasan kita paling atas. Dan pada saat itu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Coba. Nah, dengan memahami setiap gerakan dan ucapan sholat, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Tidak akan memikirkan yang lain, tapi memahami gerakan dan ucapan sholat. Kira-kira itu, Dek Nuha. Ya, makanya ketika kita mendirikan sholat, pahami secara detail. Oh, ini begini, begini, begini. Tidak asal sholat. Begitu juga kita ketika kita menulis surat. Katakanlah menulis surat permohonan macam-macam. Itu akan kelihatan dalam kalimatnya itu. Ini orang ngerti nggak sih apa yang diucapkannya? Apa yang ditulis itu? Kita akan bisa memahami kehusuan orang yang membuat surat dari kalimat yang dia tuangkan dalam tulisannya. Nah, itulah supaya kita bisa sholat dengan khusyuk dan mendapatkan kemenangan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dengan demikian kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, pemilik diri kita, dan sebagainya. Nah, begitu kira-kira ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk bisa agar sholat kita bisa khusyuk, diantaranya adalah dengan meresapi bacaan dan juga gerakan-gerakan sholat. Silakan untuk penanya selanjutnya. Boleh saya bertanya? Dari mana ini? SKC. Halo, saya dari Senanggiri. Boleh bertanya? Silakan dulu nih. Berikan nama? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cikalar Firdaus dari SMA Mahasiswa Islam Senanggiri. Tadi dari pemaparan Ustadz Sayuti disebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kita itu berbuat keburukan, yaitu godaan setan dan hawa nafsu gitu. Jadi itu bisa diartikan itu bahwa hawa nafsu sebagai faktor internal dari diri kita dan godaan setan itu adalah faktor eksternal gitu. Pertanyaan dari saya adalah untuk menyimbangkan keburukan itu pasti dibutuhkan dua faktor juga yang menjadi alasan untuk kita berbuat baik gitu. Jadi bisa dijelaskan bahwa dua faktor untuk mendorong kita berbuat baik itu apa saja gitu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini, saya pikir dengan tadi kita memahami diri kita sebagai milik Allah, ya. Kita sebagai pemimpin di muka bumi, tujuan kita untuk mengabdi kepada Allah
arah kehidupan kita adalah akhirat, itu sudah jelas di situ. Dengan kita menyadari milik Allah, ya tidak ada lain yang kita patuhi, yang kita terima adalah hanya Allah, yang lain tidak. Itu jelas. Memang di sini saya mengatakan dalam makalah ini ada beberapa cara, ada beberapa hal yang bisa diterangkan dalam mencegah zolim. Tadi kan kalau perbuatan salah yang kita sengaja, yang ditimbulkan oleh iblis, ya, oleh nafsu, itu namanya zolim. Bisa dengan kita memahami diri kita, pertama, kemudian menangkal godaan, berbicara pandang, zikir dan fikih, dan berpakaian takwa. Itu nanti Anda ada baca dalam makalahnya, lebih jelas. Jadi untuk sementara sekarang, saya hanya menerangkan mengenai identitas diri kita. Mengenal siapa kita, itu dulu. Besok lain kali ada ceramah yang lain, judul yang lainnya. Tapi dengan kita memahami siapa diri kita, itu sudah cukup jelas. Kita untuk menolak semuanya perbuatan ingin berbuat salah. Itu jelas. Berarti Anda di sini harus lebih mendalami lagi pemahaman itu. Silahkan nanti baca dalam makalahnya yang saya tulis dalam Words, dikirim oleh panitia, silahkan baca. Ya, itu pertama yang mencegah kesalahan yang ditimbulkan oleh iblis dan nafsu. Jadi kalau yang bukan ditimbulkan sebenarnya, karena sifat dasar manusia itu loh. Sifat dasar manusia kan kadang-kadang suka lupa. Itulah yang dikatakan khoto. Jadi khoto itu perbuatan salah yang tidak diniatkan. Memang ini dalam sesi berikutnya akan saya terangkan itu ya, karena terlalu panjang itu kan. Tapi intinya begini. Khoto itu adalah perbuatan salah tanpa niat. Dalam doa iftitah ada kata khoto. Di antara sekian banyak doa iftitah ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal maghribi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan khoto. Sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Jadi khoto di situ artinya kesalahan yang tanpa niat. Memang dalam beberapa kitab fikih saya lihat khoto itu diartikan kesalahan saja. Padahal untuk lebih detailnya khoto itu adalah kesalahan yang dilakukan tanpa niat. Jadi ada zolim, kesalahan yang diniatkan, memang sengaja melakukan kesalahan itu, ada yang kesalahan tidak diniatkan. Seperti tadi saya contohkan, dokter mengoperasi pasien, gunting ketinggalan dalam perutnya. Itu kan suatu perbuatan salah, tapi dokter itu kan tidak punya niat untuk itu, tapi terjadi. Nah ini kelemahan manusia. Atau kereta api itu ada pernah tabrakan. Di suatu stasiun di Jawa Tengah kalau salah. Ada kereta api berhentinya satu stasiun karena ada kereta api yang lebih tinggi kelasnya mau lewat. Dua kereta api yang lebih tinggi kelasnya mau lewat. Kereta api yang ekonomi ini diberhentikan dulu satu stasiun. Nah, lewatlah kereta api yang lebih tinggi kelasnya yang pertama. Lewat, sudah selesai. Nah, harusnya si kereta yang ekonomi yang berhenti ini jangan dulu berangkat karena harus menunggu dulu ada kereta satu lagi yang eksekutif yang lewat. Tapi si masinis ini yang kereta ekonomi sebelum kereta eksekutif yang kedua lewat, dia sudah menjalankan keretanya. Berjalan ke jalur yang menuju ke sana. Ketika itu datanglah kereta eksekutif yang kedua yang dari arah sebelumnya. Terjadi tabrakan, duas. Sekian orang meninggal. Nah ini coba kita bertanya, kenapa si masinis kereta api yang ekonomi ini menjalankan keretanya padahal itu belum waktunya? Itu kan mungkin dia lupa, mungkin dia ngelamun sebagainya. Itulah manusia. Itu tentu dia tidak sengaja menabrakkan kereta, tapi itu terjadi. Nah ini yang katakan khoto.
Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqas saubab ayadu minad danas. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Apa doanya? Kalau belum belajar. Anak asrama harus bisa ini. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Kita buka termin selanjutnya. Satu nih Mas. Dari Mas Najib. Mas Najib, ya silakan Mas Najib. Oke ya, terima kasih. Ini pertanyaan buat Ustadz Sayuti. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Sayuti ini kira-kira semangatnya adalah Quran surat Ayusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim, ada di dalam suatu kisah mereka ibrah liulil albab, yaitu pengajaran bagi orang-orang yang akal. Nah, kemudian tadi dijelaskan pula di dalam slide Ustadz Sayuti bahwasanya pada dasarnya manusia itu mengetahui hal-hal yang buruk dan baik, tetapi dari hal-hal yang buruk kecenderungan itu setan iblis itu mengarahkan atau menjerumuskan ke hal-hal yang buruk. Nah, pertanyaannya, jadi Al-Quran ketika berbicara tentang sifat buruk itu setidaknya merujuk pada dua entitas, yaitu iblis dan setan. Seperti itu, iblis dan setan. Nah, pertanyaannya adalah antara iblis dan setan itu memiliki perbedaan atau sama saja? Kalau merujuk dari penjelasan Ustaz Syihab di dalam tafsir Al-Misbah halaman 25 itu mengatakan bahwasanya setan dan iblis itu merupakan dua hal yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan sifatnya, yaitu sifatnya buruk. Nah, setan kata Quraisy Syihab ini ada dua jenis, yaitu jenis jin dan dari jenis golongan manusia. Nah, bahkan ketika kita rujuk di dalam Al-Quran, antara kata iblis dan setan itu lebih banyak kata setan, seperti itu. Bagaimana dipotret oleh di dalam kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman ini kitab yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, itu memberikan bahwa kata setan itu diulang sebanyak 89 kali. Sedangkan kata iblis itu hanya 24 kali. Seperti itu. Pertanyaannya tadi Pak Sayuti, menurut Pak Sayuti, apakah setan dan iblis itu merupakan dua entitas yang berbeda atau justru sama? Tetapi kalau merujuk dalam Al-Quran itu jelas berbeda seperti itu. Nah, kemudian godaan antara iblis dan setan itu lebih dahsyat mana seperti itu? Itu dari semua. Bisa diambil, bisa ditangkap. Terima kasih Mas Najib. Mengenai perbedaan setan dan iblis, Pak. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya atas masukan dari Mas Najib. Kalau saya itu memahaminya begini, memang banyak itu bahasan-bahasan yang mengenai hal tersebut, setan dan iblis, apa-apa, Quraisy dan sebagainya. Kalau saya memahaminya begini, iblis itu adalah makhluk, bagian dari jin. Di antara sekian jin ada yang namanya iblis. Ya. Tadi kan dikatakan loh di awal, karena minal jinni, dia dari jin. Berarti ada jin yang bernama iblis dan itu yang nggak benar gitu ya. Ada jin yang lain. Itu dalam tulisan saya yang itu ada uraiannya. Sedangkan setan itu lebih bersifat sifat ya. Sifatnya kan setan gitu. Jadi bisa setan itu, sikap setan itu bisa ada dalam diri jin, bisa juga ada dalam diri manusia. Ini kalau pemahaman saya sederhana seperti itu. Setan loh. Nah, berarti orang ini berbuat nggak benar, berbuat setan. Ya setan itu lebih bermakna kepada sikap, kepada sifat. Sifat jelek itu sifat. Itu yang dinamakan setan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kita berlindung pada Allah dari setan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu loh. Jadi sederhananya, setan itu adalah sifat atau sikap, sedangkan iblis adalah makhluk dari bagian dari jin. Kira-kira gitu sederhananya. Ya, itu silakan jamaah lain punya pendapat silakan. Ya, tapi saya mau main sedemikian. Saya kira bisa dipahami ya Mas Nasib. Silakan untuk yang lain, pertanyaan yang lain. Cukup kali. Kalau nggak ada kita cukupkan. 1 jam seperempat ya. Ada lagi yang lain? Silahkan lambaikan tangan. Ada lagi yang lain? Yang cewek biasanya yang cewek. Oh ya, cewek belum ada yang nanya nih ya. Saya boleh menambahkan atau ini Ustaz? Ya, Pak Dokter, mangga. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih bukan Ustadz, saya hanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Sayuti tadi. Jadi memang kalau saya memahami begini, kalau kita melakukan hal-hal baik dan terus-menerus kita melakukan hal baik, tentu itu menjadi sebuah kebiasaan baik dan kemudian ada semacam otomatisasi. Nah, sementara kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dalam hal ini akibat pengaruh dari setan maupun memang muncul dari nafsu kita sendiri, itu di dalam otak kita, saya pemahamannya karena saya mendalami masalah fungsi dari otak, itu dalam otak kita itu akan kemudian tersimpan dalam memori dan akan selalu menjadi sebuah yang tercatat di dalam memori. Tapi yang lebih penting lagi adalah penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan itu, apalagi kebiasaan yang buruk, atau biasa kita melakukan hal-hal yang buruk ya, akibat karena tadi pengaruh setan maupun dari nafsu kita, itu di dalam otak kemudian menjadi semacam titik gitu ya, titik, sehingga berbagai penelitian yang dilakukan sekarang dengan menggunakan functional MRI, magnetic resonance imaging fungsional, itu berbeda antara orang yang biasa melakukan hal-hal yang buruk terlalu terbiasa dengan yang tidak. Jadi penelitian itu membandingkan antara orang yang rutin membaca, menonton konten pornografi dengan orang yang tidak. Nah, ini buat anak-anak asal juga ini. Ya. Antara orang yang biasa rutin nonton konten pornografi dengan yang enggak. Itu ternyata hasil dari pemeriksaan ronsen fungsional merahnya itu berbeda. Yang satu itu ada semacam titik yang pada orang yang tidak melakukan itu tidak ada. Dan itu ada di daerah prefrontal. Jadi daerah prefrontal itu ada daerah yang otak bagian depan. Itu kurang lebih saya hanya menambahkan aja berdasarkan penelitian yang ada. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, itu memang sangat bagus sekali ya dari sisi ilmu pengetahuannya. Terima kasih Pak Dokter. Dari penjelasan dari segi medis ya, ada perbedaan antara orang yang sering melakukan perbuatan positif dan yang tidak. Oke, saya kira itu ya, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka kita Pak Kusunandar mana Pak Kusunandar? Ya, kita ada hadir Ustaz. Bagus. Penjawab. Hadir. Silakan untuk Pak Kusnandar memberikan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan mengenai diskusi ini. Pak Kusnandar. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sayuti, pencerahannya sangat luar biasa, bagus.
Juga terima kasih kepada Pak Dr. Wawan dan juga moderator dan warga asrama semua yang sudah mengikuti kajian ini dengan seksama dengan di tempatnya masing-masing. Terima kasih banyak. Ini ilmu yang sangat bermanfaat saya kira. Kalau saya sarankan itu kan Pak Ustadz Sayuti sudah tulis dalam ada PowerPoint-nya, ada Word, kemudian ada juga bukunya kalau nggak salah. Ini saya harap jadi bacaan wajib nih buat kita semua, terutama buat warga asrama, biar tahu sebenarnya siapa sih yang menggoda kita sehingga nanti kita terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik gitu ya. Hati-hati itu sudah dikasih warning oleh Dr. Wawan. Nanti kalau kita sering berbuat nggak baik itu di otaknya terlihat itu. Mungkin nanti tidak harus dironsed barangkali ya. Di scan pakai HP bisa kelihatan. Jadi ini luar biasa inspiratif. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa ya kepada warga semua nanti setelah kajian ini kalian membuat resume, membuat tulisan terkait materi kajian ini. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali Ustadz Siddiq ada yang ingin ditambahkan, Ustadz Siddiq? Cukup ya? Terima kasih. Mas Siddiq. Ya. Alhamdulillah ketemu ya. Pak Edpo Nandang. Ya, ada para direktur ya. Terima kasih banyak tuh Pak Siddiq, Pak Ponandang, Pak Syamsi juga. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya kira cukup ya. Karena nggak ada yang ingin menambahkan lagi. Oke. Ada hal atau poin-poin yang sangat menarik sekali mengenai diskusi kita kali ini. Salah satu yang paling menarik adalah mengenai godaan setan yang telah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ustadz Said tadi, dan juga mengenai godaan hawa nafsu, serta bagaimana cara kita untuk mencegah perbuatan tersebut yang terdiri dari dolim maupun kotok. Di antaranya mengingat kepada Allah, menangkal godaan, cara pandang, berpikir, berpakaian takwa, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama untuk Pak Sayuti yang telah berkenan untuk menjadi pemateri dan juga segenap pengurus, Pak Wawan, Pak Kusnandar, Pak Siddiq, Pak Ponandang, dan lain sebagainya, serta partisipasi dari teman-teman warga asrama Yapi ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Sami-sami, mangga. Syukran kasih.